Oke, baik, untuk Backflash kita akan melanjutkan perbedaan antara akuntansi tradisional dengan Backflash. Yang pertama tadi sudah disampaikan sebelumnya, akun work in process ini akan selalu menampilkan saldo yang terupdate. Tadi sudah WIP debit ketika DM DLFOH itu dibebankan ke produk, maka WIP-nya di debit. Ketika sudah selesai, maka work in process-nya akan di sisi kredit. Jadi saldo WIP dan COGS dapat diketahui setiap saat. Nah, ini yang tradisional. Sedangkan Backflash, akun WIP ini tidak ada ya. Ini akan dihilangkan ini akun work in process-nya. Kemudian saldo WIP ya. Nanti WIP ini akan digunakan akun yang namanya RIP ya, raw and in process. Ini merupakan penggabungan untuk akun material ya, material dan WIP ya. Digunakan satu akun yang namanya raw and in process. Nah, saldo raw and in process ini nanti ini tidak akan tidak dipelihara ya, tidak diupdate setiap saat, tidak ada unsur berbeda halnya dengan yang tradisional gitu, tidak ada ya. Saldo WIP atau RIP dihitung pada akhir periode ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini dia ya, raw material dan work in process itu digunakan dalam satu akun yang namanya raw and in process. Indirect material dicatat pada akun supplies. Jadi beda kalau misalnya metode yang tradisional itu kan indirect material kita bisa menggunakan akun inventory di debit ya. Nah, raw material di Backflash dari RIP ke finish good dan dari finish good ke COGS. Ini nanti pada akhir periode, entah akhir bulan atau akhir triwulanan, tergantung dari kebijakan manajemen masing-masing gitu. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya ya. Jadi pada saat material ya, pada saat material dibeli ya, pada saat material dibeli, maka ini langsung masuk ke akun RIP ya, raw and in process pada account payable misalnya ya, kalau dibeli secara hutang. Ini raw and in process. Jadi di sini mengikuti filosofis just in time gitu, bahan baku datang itu nggak disimpan di gudang dulu, mengendap dulu, tidak ya. Material datang itu langsung digunakan di dalam proses produksi, maka langsung digunakan istilahnya raw and in process ya. Udah cukup sekali. RIP ini nggak ada kredit, di sisi kredit nggak ada ya. Nah, kemudian bagaimana dengan DL ya, DL dan applied FOH-nya seperti apa? Apakah akan masuk ke RIP? Tidak. Ketika gaji dibayar, FOH dibebankan karena asumsi filosofis just in time, barang masuk dan langsung selesai ya, tidak ada yang namanya barang akhir, maka di sini asumsinya langsung ke COGS gitu, debitnya ke COGS. Nah, kalau kreditnya sama lah ya, kalau DL ya payroll, kalau FOH itu adalah applied FOH gitu. Jadi asumsi sudah selesai gitu, COGS gitu. Nah, nanti pada saat akhir periode ya, pada akhir periode nanti bisa juga berupa akhir bulan juga bisa ya, bulanan entah triwulanan, semesteran ya, ini tergantung dari kebijakan manajemen. Ini akan dilakukan observasi gitu, observasi dari sekian RIP ini mana yang sudah selesai gitu, mana yang sudah jadi finish good, dengan mengecek material yang ada gitu. Misalnya material tadi masuknya
5 juta misalnya ya, 5 juta. Oke, ini sebanyak misalnya 100 unit. 100 unit ya, 100 unit. Oke. Nah, pada saat observasi fisik ya, ternyata ada katakan misalnya 10 unit belum diproses ya, 10 unit belum diproses. Nah, jadi 10 unit bahan baku belum diproses. Nah, ini akan dinilai ya, akan dinilainya berapa nilainya nih ya. Tadi kan 5 juta tinggal dibagi 100 ya, jadi berapa nih? 50.000 dikali 10 berarti 500.000. Nah, nanti nilai ini akan disesuaikan ya. Jadi 500.000 ini akan disesuaikan dan dianggap belum selesai. Nah, nanti akan pengurangannya ini dianggap selesai. Jadi yang 5 juta ini ya, 5 juta dikurang 500 ya. 5 juta dikurang 500 jadi hasilnya 4,5. Nah, ini dianggap sebagai finished good. Jadi akan ada adjustment tuh. Nah, maka jurnalnya finished good pada work in process seperti itu ya. Jadi jurnalnya finished good pada raw and in process sebesar 4,5. Nah, jadi cara perhitungan seperti itu. Untuk menentukan nilai finished good ini akan di backflash ya, di backflash pada akhir periode akuntansi ya, dengan melihat saldo material yang belum dikerjakan. Nah, maka selisihnya merupakan dianggap sudah selesai gitu. Oh iya, ini asumsinya kita tidak melihat ada saldo awal RIP ya. Jadi asumsinya ini belum, tidak ada saldo awal ya, awalnya ini asumsinya 0 ya, asumsi awal 0. Asumsi saldo material yang ada di RIP ini adalah 0 gitu. Nanti kalau ada RIP awal perhitungannya beda lagi gitu. Nah, karena 500.000 ini belum selesai ya, 500.000 ini belum selesai, otomatis kan ada unsur perelnya, plat FOH-nya yang belum kepake. Nantinya akan di adjust lagi ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Ya, di sini diketahui saldo awal persediaan. Nah, ini asumsinya ada saldo awal ya. Tadi kan nggak ada ya. Saldo awal persediaan raw in process itu 21.000. Karena dianggap raw materialnya belum diproses nih gitu. Jadi kalau misalnya pabrik tempe pas akhir periode, oh ini kedelainya masih ada nih, masih ada 5 karung belum digunakan. Nah, artinya kan kedelai yang 5 karung ini belum jadi ya, jadi masih dianggap sebagai baru mau dalam proses gitu ya. Nah, dari kedelai yang sebanyak 20.100 ini misalnya ya, ini kalau dipekerjakan oleh pegawai senilainya 9.000 ya. Ini kan asumsi ya. Jadi asumsinya 900 ini untuk unsur FOH dan direct labornya ya, konversi cost. Kemudian saldo awal finish good 170.000, rinciannya juga ini raw material dan CC, supplies 20.000. Oke. Nah, ini posisi saldo akhir persediaan pada tanggal 31 Januari. Tentu saja ya, saldo akhir ini diperoleh dari observasi ya. Observasi pegawai yang bertanggung jawab untuk melakukan observasi melihat di pabrik, oh ternyata ada raw material yang belum diproses sebesar 21.600 ya pada akhir periode ya kan. Nah, dari unsur raw material ini, nah ini diestimasi, jadi CC ini estimasi ya. Oh, kedelai yang 5 karung misalnya pada akhir periode masih ada 2 karung. Nah, untuk menyelesaikan 2 karung kedelai menjadi tempe atau tahu ini dibutuhkan buruh pabrik dan FOH sebesar 1.400. Finish